Halo teman-teman semua, salam sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Habutar-Butar, mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Pada hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit jantung koroner dan stroke. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Nah, apa sih penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Apa penyebab dari penyakit jantung koroner ini sih? Nah, penyakit jantung koroner atau PJK disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Nah, ateroma ini terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Ateroma yang terus menumpuk dapat menyebabkan dinding arteri menebal hingga menyempit, yang akibatnya jantung tidak mendapat cukup asupan darah dan oksigen, sehingga terjadilah penyakit jantung koroner. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan risiko PJK? Yang pertama adalah merokok, yang kedua kolesterol yang tinggi, yang ketiga hipertensi, yang keempat adalah diabetes mellitus atau kencing manis, yang kelima adalah usia pada pria di atas 45 tahun dan pada wanita berusia di atas 55 tahun. Yang keenam adalah adanya riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung koroner. Nah, apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner? Tanda dan gejala khas penyakit jantung koroner adalah keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti nyeri dada, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa mual atau nyeri ulu hati, keringat dingin, dan rasa terbakar. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Nah, cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ini ada 6 cara pencegahan. Yang pertama adalah rutin memeriksakan diri. Nah, pada saat pemeriksaan rutin, pemeriksaan ini dilakukan terkait kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Yang kedua adalah konsumsi makanan sehat. Nah, yaitu perbanyak konsumsi buah, sayuran, gandum, dan lemak omega 3. Batasi konsumsi daging merah, serta hindari makanan tinggi gula, lemak, kolesterol, dan garam. Yang ketiga adalah latihan atau olahraga rutin. Selain membantu menjaga kesehatan, latihan dan olahraga rutin selama 30-60 menit sehari dapat membantu mengontrol tekanan darah serta kadar kolesterol dan gula darah. Yang keempat, jaga berat badan ideal. Nah, berat badan berlebih atau obesitas dapat meningkatkan risiko terserang penyakit jantung. Yang kelima adalah berhenti merokok, dan yang keenam adalah kelola stres dengan baik. Stres dalam jangka panjang dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Oleh karena itu, kurangi stres dengan menjalani aktivitas fisik. Yang kedua adalah stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah kematian jaringan otak yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Stroke bisa berupa iskemik atau sumbatan maupun pendarahan atau hemoragik. Nah, pada stroke iskemik, aliran darah ke otak terhenti karena adanya sumbatan atau bekuan darah yang menyumbat suatu pembuluh darah. Sedangkan pada stroke hemoragik, pembuluh darah pecah dan menyebabkan terhambatnya aliran darah yang normal serta darah keluar ke jaringan otak. Hampir 70% kasus stroke hemoragik terjadi pada penderita hipertensi. Apa saja penyebab terjadinya penyakit stroke? Nah, terdapat berbagai penyebab stroke hemoragik dan iskemik. Penyebab yang pertama kita bahas adalah penyebab stroke hemoragik. Antara lain, hipertensi atau tekanan darah tinggi, koagulopati, penggunaan obat pengencer darah, malformasi atau gangguan pembuluh darah seperti aneurisma dan angioma cavernosa, vaskulitis, dan keganasan di otak. Yang kedua adalah penyebab stroke iskemik, antara lain hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung,
antara lain atrial fibrilasi, gangguan katup, gagal jantung, dan stenosis mitral. Hiperkolesterolmia atau kolesterol tinggi, obesitas atau kegemukan, dan gaya hidup yaitu konsumsi alkohol berlebih, merokok, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Apa saja faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit stroke? Nah, terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke, yaitu yang pertama adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Yang kedua adalah faktor gaya hidup yang meliputi sering merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Faktor lainnya yang antara lain faktor keturunan, orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Dan dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Nah, apa saja gejala dari penyakit stroke ini? Gejala stroke dapat diingat lebih mudah dengan kata FACE, masing-masing terdiri dari singkatan gejalanya. Yang pertama adalah F atau face. Nah, pada face ini yang itu wajah, yaitu meminta orang yang mempunyai gejala stroke tersebut untuk tersenyum. Nah, pada saat tersenyum, apakah ada sisi sebelah wajah yang tertinggal atau apakah wajah atau matanya terlihat tidak simetris? Jika ya, orang tersebut mungkin saja sedang mengalami stroke. Yang kedua adalah A atau arms, yaitu tangan. Nah, pada gejala ini mintalah orang tersebut untuk mengangkat kedua tangan untuk dilihat apakah ia mengalami kesulitan untuk mengangkat salah satu atau kedua tangannya, atau apakah salah satu atau kedua tangannya tidak dapat ditekuk. Yang ketiga adalah S atau speech, yaitu perkataan. Nah, pada gejala ini mintalah orang tersebut untuk berbicara atau mengulangi suatu kalimat. Yang terakhir adalah T atau time, yaitu waktu. Nah, jika memiliki seluruh gejala yang disebutkan sebelumnya, orang tersebut mungkin mengalami stroke. Bisa diingat bahwa stroke merupakan keadaan darurat, sehingga kita harus segera membawa orang tersebut ke rumah sakit dan jangan lupa untuk mencatat kapan orang tersebut mengalami gejala-gejala tersebut. Nah, selain itu ada beberapa gejala stroke lainnya, antara lain pingsan, kehilangan kesadaran, kelumpuhan tiba-tiba di wajah, tangan atau kaki, terutama pada sisi sebelah tubuh, kesulitan melihat dengan salah satu atau kedua mata, kesulitan berjalan, gangguan koordinasi atau keseimbangan, dan selain itu, stroke bisa menyebabkan depresi atau ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit stroke? Yang pertama adalah hindari asap rokok, yang kedua tingkatkan konsumsi sayur dan buah, yang ketiga cek kesehatan secara rutin, yang keempat berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu, dan yang terakhir adalah kurangi makanan asin dan bergaram. Terima kasih.